Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Triana. Saya dari D3 Manajemen Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PPT tentang Corporate Social Responsibility. Pembahasannya yaitu 1. Teori pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua ada strategi dan model implementasi atau CSR. Yang ketiga ada inovasi CSR di era digital. Dan yang keempat ada dasar-dasar CSR di Indonesia. Baik, penjelasan yang pertama ada pengertian CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial yang digunakan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu beroperasi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan tidak hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. CSR menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan sosial. Melalui program CSR, perusahaan dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga perusahaan mendapatkan citra positif dan kepercayaan dari publik. Pembahasan yang kedua ada teori pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang berkaitan dan berdampak dalam aktivitas perusahaan. Stakeholder tidak hanya pemilik perusahaan atau investor, tetapi juga mencakup karyawan, konsumen, masyarakat, pemerintah, pemasok, hingga lingkungan sekitar. Menurut teori ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tapi juga dari kemampuan perusahaan menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Jika perusahaan mampu memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh loyalitas dan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Jenis-jenis stakeholder. Stakeholder dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada stakeholder internal, terdiri dari pemilik perusahaan, manajer, dan karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari konsumen, masyarakat, pemerintah, media pemasok, dan lingkungan sekitar yang ikut merasakan dampak dari aktivitas perusahaan. Semua stakeholder memiliki peran penting dalam perkembangan perusahaan, sehingga perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak tersebut. Selanjutnya ada dasar-dasar CSR di Indonesia. CSR sudah menjadi bagian penting dalam dunia bisnis dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan CSR diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Peraturan tersebut dibuat agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya aturan tersebut, perusahaan diharapkan mampu menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan CSR. CSR memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, CSR juga bertujuan menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan terpelihara dari kerusakan akibat dari aktivitas perusahaan. Program CSR juga dapat membantu meningkatkan citra perusahaan sehingga perusahaan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Melalui CSR, perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan stakeholder dan menciptakan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya ada strategi implementasi CSR. Dalam menjalankan CSR, perusahaan perlu memiliki strategi agar program yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Langkah pertama yang dilakukan adalah 1. Mengetahui kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan sehingga program CSR benar-benar bermanfaat. Perusahaan juga perlu bekerja sama dengan pemerintah, komunitas, dan organisasi sosial agar pelaksanaan program lebih efektif. Selain itu, evaluasi terhadap program CSR perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui hasil produktivitas, memperbaiki kekurangan yang ada. Model implementasi CSR. CSR dapat dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan melalui kegiatan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan juga dapat membentuk yayasan khusus untuk mengelola program CSR secara lebih terstruktur. Beberapa perusahaan juga bekerja sama dengan komunitas atau organisasi sosial dalam menjalankan program CSR agar memanfaatnya lebih luas. Pemilihan model implementasi yang tepat sangat penting agar program CSR dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif yang nyata. Baik, ada bentuk-bentuk program CSR. Program CSR dapat dilakukan dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar. Dalam bidang pendidikan, perusahaan dapat memberikan beasiswa bantuan sekolah atau pelatihan keterampilan. Dalam bidang lingkungan, perusahaan dapat melakukan penghijauan, mengelola sampah, dan penguraman limbah perusahaan. Sedangkan dalam bidang sosial dan ekonomi, perusahaan dapat membantu UMKM, memberikan bantuan bencana, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Inovasi CSR di era digital. Perkembangan teknologi digital membuat pelaksanaan CSR menjadi lebih modern, efektif, dan mudah menjangkau masyarakat luas. Saat ini, perusahaan dapat memanfaatkan media sosial, website, dan aplikasi digital untuk menyebarkan informasi mengenai produk CSR. Contohnya seperti donasi online, kampanye sosial melalui Instagram, TikTok, pelatihan UMKM secara virtual, dan edukasi masyarakat melalui webinar. Teknologi digital membantu perusahaan meningkatkan transparansi program CSR, sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dan perkembangan program dengan lebih mudah. Manfaat CSR. Bagi perusahaan, CSR dapat meningkatkan reputasi citra positif di mata masyarakat. CSR juga membantu meningkatkan loyalitas konsumen, karena masyarakat cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial. Bagi masyarakat, CSR memberikan manfaat berupa bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik. Dengan adanya CSR, hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi lebih harmonis, sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Di Indonesia, CSR sudah menjadi bagian penting dalam dunia berbisnis dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Peraturan tersebut dibuat agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya aturan tersebut, perusahaan diharapkan mampu menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.